Ipar adalah maut, yang merupakan kutipan hadis Nabi, adalah sebuah peringatan. Sementara Ipar adalah maut, yang merupakan film karya Hanung Bramantyo, adalah sebuah gambaran tentang bagaimana peringatan tadi bisa terjadi, tentang bagaimana ipar dapat membawa maut, dalam artian menjadi sumbu dari kehancuran sebuah rumah tangga. Dan dengan mengambil perspektif utama dari kakak yang eventually jadi korban dari adik yang tinggal di rumahnya, film yang dijual sebagai kisah nyata pengalaman seseorang ini mencoba untuk menjadi pengembus semangat kebangkitan dari maut tersebut. Suara Nisa sebagai narator menyambut kita ke dalam cerita. Dia hendak berbagi pengalaman rumah tangganya yang mengenaskan. Awalnya memang Nisa sempat ragu untuk mutusin permintaan ibunya soal adiknya, Rani, tinggal bersama dengan keluarganya. Tanggung jawabnya besar, dia mikirnya begitu. Karena on top of jagain adik yang baru kenal dunia itu, Nisa harus ngurusin suami, anak yang belum lagi SD, ditambah bisnis toko kue dia yang lagi rame-ramenya. Suaminya, Aris, sementara itu, siap mendukung apapun keputusan Nisa. Mereka sebelumnya sama sekali nggak kepikiran macam-macam. Apalagi Aris ini memang dosen sosial keluarga dan dia tuh cukup soleh orangnya. Tapi memang saat itu mereka tuh lupa mikirin satu faktor penting, yaitu saat baru pacaran dulu, si Rani memang cuma anak remaja yang kekanakan dan manja. Tapi sekarang Rani yang udah mau masuk kuliah got hot. Yang namanya tinggal serumah, muncul deh tuh kejadian-kejadian. Mulai dari situasi tak sengaja yang innocent, membesar hingga ke situasi awkward yang gak bisa Aris ataupun Rani ceritakan kepada Nisa. Karena kejadiannya bikin mereka merasa bersalah, tapi juga sekaligus bikin mereka kepikiran terus gitu. Apalagi Rani melihat Aris ini tuh udah kayak hero lah, kayak manic pixie dream man. Kesempatan demi kesempatan yang mereka dapatkan dengan absennya Nisa di rumah, akhirnya bikin rasa bersalah itu kalah. Dan film pun membuild up kepada kecurigaan Nisa, lalu aftermath setelah semuanya ketahuan. Nah, karena karakter utama yang dipilih adalah Nisa sebagai korban dari perselingkuhan, Hanung tahu cerita ini tidak bisa membahas lebih dalam tentang perselingkuhan itu sendiri. Like perspektif Aris sebagai dosen sosiolog keluarga, ya kan? Tidak bisa dikembangkan, padahal justru dia yang terjerumus jadi pelaku selingkuh. Ini tidak bisa dikembangkan lebih dalam, alasannya, motivasinya, karena ini bukan cerita Aris. Rani sebagai si bungsu yang didaulat manja dan tak bisa apa-apa oleh keluarga pun hanya bisa punya waktu untuk berdalih, alih-alih memeriksa lebih dekat apa yang dirasakan sehingga tega merebut suami kakaknya. Hanung paham posisi karakter utamanya yang sebagai korban, maka sebagian besar hanya bisa bereaksi terhadap tanda-tanda Nisa diselingkuhi. Maka Hanung tahu satu-satunya kesempatan untuk bikin cerita pasif ini jadi hidup adalah dengan melibatkan penonton. Dan untungnya memang itulah hal yang boleh jadi paling dipahami Hanung ketimbang sutradara lain, yaitu membuat dramatis sampai penonton ikut bertangis-tangis. Film ini kalau kita perhatikan, banyak dan tahu cara memanfaatkan momen-momen pause, momen-momen diam. Timing mancing reaksi penontonnya tuh gila banget. Akibatnya ya build up ke adegan dramatis punya payoff yang lebih dahsyat rasanya. Perhatikan saja misalnya pada adegan seperti Aris ngajak Rani masuk ke hotel, atau ketika ibu yang saat itu blank dari kursi rodanya menasihati Nisa dan Rani supaya jangan berantem. Film seperti dengan sengaja berhenti beberapa detik untuk membiarkan penontonnya meluapkan emosi kepada karakter. Setelah itu barulah film menumpahkan adegan emosionalnya dari karakter. Ini membuat kita terlibat langsung pada emosional itu gitu. Kita emosi, karakternya emosi, lalu kita bersama-sama karakternya emosi bersama-sama. Ipar adalah maut, so good at doing this. Dialognya banyak dibuat mendua. Ya, apalagi kalau bukan buat memancing keceletukan kita, entah itu kepada Rani setelah dia mendengar tolong layani masmu ya dari mbaknya, ataupun kepada Aris begitu dia ditanya dengan sangat polos oleh Nisa yang nggak tahu suami dan adiknya lagi berduaan, Mas lagi sama Rani ya. Nah itu kan langsung memancing reaksi penonton gitu. Film nunggu terus baru adegannya dilanjutkan. Memang sepertinya tidak ada yang luput dari tembakan dramatisasi Hanung. Bahkan karakter minor seperti Ibu Nisa yang diperankan oleh Dewi Irawan diberikan percikan drama. Karena actually dibikin ibu inilah yang mematik insiden. Ya kan, dia yang minta tolong Nisa untuk menampung Rani. Karena beliau tuh kurang serak kalau Rani harus ngekos. Nah, firasat si ibu dibuat terus bergulir sepanjang narasi, siap untuk meledak bersama perasaan Nisa dan Rani. Ngomong-ngomong soal tentang karakter dan aktornya, memang 3 aktor utama benar-benar diberdayakan untuk kebutuhan dramatis ini. Castingnya tuh udah kayak melingkupi pesona dan raga gitu.
Deva Mahendra nih misalnya, image-nya kan cocok buat karakter tipe pendiam dan sedikit kekanakan. Di sini, alisnya dibuat cuek bukan main gitu kelihatannya saat dia ya melakukan tindakan bejat. Davina Karamoy dengan mata besar bersorot tajam dan cerdas. Raninya actually jadi beneran tampak antagonis. Ketika dibuat dialah yang jadi mastermind pertemuan diam-diam dan muslihat untuk mengecoh Nisa. Tapi meskipun begitu, kedua karakter ini tidak pernah kehilangan momen manusiawi tersendiri. Film tetap memberikan kita glimpse ke konflik personal dan rasa bersalah mereka. Lalu tentu saja ada Michelle Judith sebagai Nisa. Judith yang sudah dikenal sebagai Ratu Nangis, di sini dapat adegan panjang emosional, nangis-nangis yang begitu luar biasa saat Nisa mengetahui soal perselingkuhan mereka tersebut. Nangisnya di sini benar-benar terasa seperti gabungan dari perasaan marah, sakit, jijik, semuanya meledak jadi satu. Dan bukan cuma emosinya doang, tapi juga kerasa di fisik, karena di sini Nisa dibuat menginjak pecahan kaca dari vas yang dia pecahkan. Pengkhianatan adalah hal yang paling menyakitkan yang bisa terjadi, karena bukan terjadi karena musuh, melainkan oleh orang yang paling dekat dengan kita percaya. Dan perselingkuhan sesungguhnya adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan karena terjadi oleh orang yang paling kita cinta. Bagi Nisa, ini malah lebih menyakitkan lagi, karena dia dikhianati sama suami dan adik kandungnya sendiri, di bawah atapnya sendiri, di belakang matanya sendiri. Film begitu paham menerjemahkan sakitnya ini saat ketahuan nanti, saat Nisa tahu nanti. Sakit yang begitu banyak melibatkan perasaan hingga menjadi sakit fisik. Itu kalah sakit fisik malah, sakit fisik di kakinya, ya kan? Itu menghantam dia sekaligus, menghantam Nisa sekaligus. Nisa ini dibuat menelan semua. Gila banget cara film mengolah ini. Tapi yang terbaik yang bisa dihasilkan dari perspektif korban kayak Nisa ini, sepertinya adalah memperlihatkannya sebagai gambaran gimana korban perselingkuhan menerima dan dealing dengan masalah itu. Lalu gimana dia sadar dan harus cepat bangkit, keluar dari lubang derita. Ya kan? Karena kan perselingkuhan itu adalah kehilangan kepercayaan lah basically. Maka tahap yang dilalui korban kurang lebih bakal sama dengan 5 step of grief itu gitu. Ada step-stepnya juga. Film ini briefly memperlihatkan gimana Nisa memproses kenyataan tersebut. Dan juga nunjukin terutama Nisa ini berkutat dengan menyalahkan diri. Dirinya sendiri disalahin, ngegaslight diri sendiri gitu. Karena dia ngerasa dia tuh sibuk, maka suaminya jadi kurang perhatian. Ngerasa dia sering pergi, maka kedua orang itu punya kesempatan. Ngerasa karena dia nggak mikirin lebih lanjut soal keraguannya di awal, maka semua ini bisa terjadi. Bahkan saat narasi akhir di ending saja, Nisa masih membuka ruang untuk menyalahin dirinya sendiri. Tapi untungnya, film masih berhasil untuk memutar kata-kata Nisa tersebut sehingga terdengar positif sebagai dorongan semangat untuk dirinya sendiri, supaya dirinya lebih baik, lebih tegar, lebih tegas ke depannya. Dan inilah masalah film ini buatku. Porsi yang diberikan kepada Nisa untuk mengembangkan perspektifnya itu kurang banyak. Akibatnya perubahan positif dan development Nisa hanya kita dengar sebagai narasi penutup. Memang sebenarnya kalau perspektif utama yang dipilih itu adalah sebagai korban, maka justru aftermath setelah selingkuh ketahuannya itulah lahan yang tepat untuk menggali karakter utama. Ya kan, bukan di tindak selingkuhannya itu sendiri, tapi di aftermath-nya. Karena pilihan-pilihan Nisa ada di periode aftermath itu. Karena setelah ketahuan, bola narasinya itu ada di dia gitu. Dimana dia memilih untuk melanjutkan hidup, dimana dia memilih untuk bersikap kepada suami ataupun adiknya, ya kan. Pertimbangannya itu saja akan banyak. Itu kan ada ibunya, ada anaknya, ada kehamilan adiknya. Buatku babak terakhir film ketika bahas aftermath itu, ya kan, walaupun cuma singkat bahasannya, adalah waktu ketika Ipat adalah maut menjadi paling menarik. The bestnya di sini menurutku akhirnya. Aku berharap ini mestinya porsinya lebih banyak lagi. Daging perspektif Nisa sebagai korban itu kan adanya di sini gitu. Tapi sebaliknya film memilih untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk build up momen perselingkuhan hingga sampai ketahuan. Yang lebih banyak diberikan adalah momen-momen Aris dan Rani jadi antagonis. Gambaran gimana mereka bisa sampai bablas, lalu mereka mutusin lanjut, lalu ada kucing-kucingan antara mereka dengan kecurigaan Nisa yang mulai terbangun setelah pertengahan. Kisah perselingkuhan memang nggak ada matinya. Ada aja yang bisa digosok sehingga cerita ini bisa terus saja hot. Film ini put our emotion on point tatkala yang jadi pelakor di ceritanya adalah adik kandung dari karakter utama. Lalu pilihan yang diambilnya jelas. Cara film langsung membuat penonton untuk terlibat emotionally ke dalam dramatisasi semuanya itu, inilah yang bisa kita apresiasi dari film ini. Fight film pun tetap dijaga light-hearted dengan candaan supaya penonton nggak melulu kesel dan emosi. Jadilah dia tontonan merakyat, sasarannya kena banget. Namun dibalik keberhasilan itu tentu saja menilai kita tidak bisa abai bahwa ini bukan pendekatan terbaik yang bisa diambil untuk cerita seperti ini.
karena ada bahasan dan perspektif utama yang jadi belum maksimal. Film ini memilih untuk maksimalin yang lain dan make the best dari pilihan yang lebih pasif ini. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Ipar Adalah Maut. That's all we have for now. Menarik sebenarnya sikap Nisa yang seperti tidak lagi begitu menyalahkan Rani begitu tahu adiknya itu hamil, ya kan? Nisa jadi seperti full nyalahin Aris. Menurut kalian, apa itu alasannya? Silahkan share di komen. Jangan lupa like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydirtshit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.